Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karamana Putri dengan NPM 223510057. Sini saya akan menjelaskan tentang array atau tentang nanti dasar-dasar grep. Nah, di sini sebelumnya ada dasar-dasar teori yaitu array. Di sini mendeklarasikan nama barang. Terus ada barang dan append yaitu sebagai barang ditambah sepeda. Maksudnya itu dalam variabel barang akan ditambah sepeda, print barang. Akan menampilkan komputer, motor, mobil, dan sepeda karena sepeda sudah ditambah. Selanjutnya barang clear yaitu menghapus barang. Selanjutnya, barang copy, yaitu untuk mengcopy array. Jadi, komputer, motor, mobil akan di-copy. Selanjutnya, barang komputer, motor, mobil, komputer. Jumlah komputer sama dengan barang count komputer. Jadi, akan menghitung berapa jumlah komputer di dalam array. Selanjutnya, barang 1 sama dengan komputer, motor. Barang 2 sama dengan mobil, sepeda. Barang 1 extends barang 2. Yaitu, jadi barang 1 itu akan ditambahkan dengan barang 2. Jadi hasil outputnya komputer, motor, mobil, sepeda, karena barang 1 sudah ditambahkan dengan barang 2. Selanjutnya yaitu indeks motor sama dengan barang.index sama dengan motor. Jadi menentukan motor itu di indeks keberapa gitu. Jadi kita lihat komputer yang pada di indeks 0, motor di indeks 1, dan mobil di indeks 2. Maka akan print 1 karena motor itu ada pada indeks 1. Selanjutnya barang sama dengan komputer, motor, mobil. Barang.insert sama dengan 1 sama dengan sepeda. Jadi di dalam variabel dalam array barang akan diinputkan ke variabel pertama yaitu sepeda. Jadi akan menambahkan variabel sepeda ke dalam array yang mana arraynya itu di nomor 1. Akan menampilkan output komputer, sepeda, motor, dan mobil. Nah, di sini juga sama dengan sebelumnya. Yang membedakan yaitu menghapus elemen berdasarkan indeks tertentu. Di sini contohnya barang pop 1. Nah, di dalam indeks 1 itu akan menghapus indeks 1. Maka outputnya yaitu komputer dan mobil. Selanjutnya mengembalikan posisi elemen. Selanjutnya menghapus elemen berdasarkan value atau berdasarkan variabel dalam array tersebut. Di sini yang dihapus yaitu komputer, maka akan memprint motor dan mobil. Selanjutnya mengembalikan posisi elemen. Barang.refresh akan menampilkan output berupa motor, mobil, dan komputer. Selanjutnya yaitu mengurutkan elemen. Barang.sort. Jadi di sini semua itu berhubungan ya. Di sini kenapa tidak didefinisikan barang? Karena barang sudah didefinisikan di atas. Seperti ini. Jadi dia sudah definisikan barang di sini. Maka print komputer, mobil, dan motor. Selanjutnya yaitu selection sort. Di sini kita mensorting atau mengurutkan suatu angka, suatu data dengan menggunakan metode selection sort. Di sini kita juga dapat menampilkan step by step-nya. Jadi untuk selection sort ini dia melakukan perbandingan. Misalnya seperti ini. Def fungsi selection sort, array, dan size. For step in range size, print step. Dia akan memanggil variabel step. Print array. Min index sama dengan step. For i in range step plus 1 size. If array i lebih kecil dari array min index sama dengan 1. Array step, array min index sama dengan array min index sama dengan array step. Nah, untuk array-nya 8, 2, 1, 7, 3, 0. Size-nya len sama dengan array. Nah, akan menampilkan hasil array sebelum sorting dan array setelah sorting. Nah, untuk step-nya seperti ini. Array sebelum sorting yaitu 8, 2, 1, 7, 3, 0. Untuk step 0-nya 8 adalah angka yang paling besar. Jadi 8 akan dipindahkan ke ujung. Nah, seperti ini. Jadi 0, 2, 1, 7, 3, 8. Selanjutnya antara 2 dengan 1 akan dibandingkan. Jadinya akan mengeprint 0, 1, 2, 7, 3. Selanjutnya 7 dengan 3 akan dibandingkan. Jadi dia ini bersifat ascending atau yang lebih kecil ke lebih besar. Nah, untuk hasil akhir sortingnya yaitu 0, 1, 2, 3, 7, dan 8. Selanjutnya yaitu bubble sort. Nah, bubble sort ini dia membandingkan data tersebut satu per satu, bukan meletakkan posisi sesuai posisinya, tapi dia membandingkan satu per satu. Nah, di sini untuk codingannya, def bubble sort atau fungsi bubble sort array for i in range array print step 1, step i sama dengan i akan mengeprint ini. Print array for j in range 0 dan array min i min 1.
if array J lebih besar array J tambah 1, maka akan menyimpan data sementara yaitu array J. Array J sama dengan array J tambah 1. Array J tambah 1 akan disimpan dalam penyimpanan sementara temp. Print J min J akan ngeprint tanda panah untuk arraynya yaitu 3, 1, 6, 8, 5, 2. Untuk hasilnya itu print sebelum sorting dan print setelah sorting. Untuk cara membandingkannya yaitu di sini dapat diketahui array sebelum sorting yaitu 3, 1, 8, 3, 1, 6, 8, 5, 2. Step satunya atau step pertamanya yaitu 3 dengan 1 itu lebih kecil 1. 3 dengan 6 lebih kecil 3, ini tidak berubah. 6 dengan 8 lebih kecil 6. 6 dengan 5 lebih kecil 5, maka menampilkan 5. 5 dengan 2, maka akan hasilnya terakhir 2. Lalu dibandingkan lagi sampai hasil akhirnya itu 1, 3, 6, 2, 1, 3, 6, 5, 2, 8. Lalu akan diulangi sampai mencapai hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi ada banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi 1. Ini banyak data dikurang 1. Selanjutnya yaitu pencarian data berdasarkan indeks. Jadi kita mencari data melalui indeks gitu. Di sini saya melakukan pencarian data menggunakan linear search. For I, in, n, 0 sama 0 dan n. If array I sama dengan X, return I. Return min 1. Array sama dengan 8, 2, 7, 5, 10, 1, 5. Size, length, array 4. Jadi panjang datanya. Print array, baru print data yang dicari. Data akan memanggil dari variabel data. Selanjutnya, IDX atau index sama dengan linear search. Array, size, data. If index sama dengan min 1, maka data tidak ditemukan. Else, data, angka akan mengambil data dari hasil inputan. Ditemukan di indeks, akan memanggil hasil indeks. Seperti ini. Nah, array sama dengan 8, 7, 4, 8, 8, 2, 7, 5, 10, 1, 5. Data yang dicari sama dengan adalah 5. Angka 5 ditemukan pada indeks 3. Jadi sebelum itu di sort dulu ya. Di program akan mensort atau mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, lalu akan dilakukan searching. Selanjutnya yaitu mengakses elemen, menghitung rata-rata, menghitung standar devisi, melakukan operasi aritmatika pada array, mengakses elemen pada baris 0 dan kolom 1, mengakses elemen di baris 0 dan kolom 1. Nah, akan menghitung arraynya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kan print hasil arraynya. Lanjut, print array elemen pertama, yaitu 1, atau indeks 0, yaitu 1. Yang kedua, mengakses indeks 2 dengan 4, yaitu hasilnya 3 dengan 4. Selanjutnya, menghitung rata-rata. Hitung rata-rata, yaitu dijumlahkan lalu dibagi hasil. Akan mendapat, yaitu menjumlahkan seluruh array dan dibagi berapa jumlah array tersebut. Misalnya sini 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Menghasilkan 3. Selanjutnya yaitu standard deviation, lalu square array, lalu melakukan operasi aritmatika pada array. Nah, di sini 1 dikali array dikali 2, 1, 4, 9, 16, 25. Selanjutnya yaitu array 2D, NP array, array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan memprint 1, 2, 3, di bawahnya 4, 5, 6. Jadi agar mengurutkan array pertama dengan array kedua. Selanjutnya itu mengakses elemen pada baris 0, kolom 1. 0, kolom 1. Akan memprint 2. Baris 0, kolom pertama yaitu 2. Selanjutnya, caranya sama, akan tetapi dia tuh lebih kompleks ya. Kalau ini kan dia tuh ada di print itu array 2D, jadi dia akan mengambil dari sini yang sudah digabungkan tadi. Nah, untuk ini sama saja, mungkin hanya beda di angka. Selanjutnya itu grep. Di sini ada not dan ada egg. Not itu seperti ini. A atau titik berhenti B, C, D sampai E. Selanjutnya ada egg, yaitu bobot dari A ke B
A ke C. Nah, untuk menggambar grafiknya di sini menggunakan pose and extreme layout itu untuk menentukan posisi simpul-simpulnya. Lalu untuk menggambarkannya itu menggunakan draw. Untuk pada node-nya itu bisa diberi warna. Di sini saya memberi warna yaitu sky blue. Selanjutnya yaitu menambahkan label untuk edge berupa bobotnya. Saya menggunakan label dan untuk hasil akhir yaitu menampilkan grafiknya yaitu menggunakan show. Nah, untuk tugasnya seperti ini. Yaitu membuat gambar seperti yang dicontohkan pada modul. Sama saja dengan program sebelumnya yang membedakan hanya pada node dan egg-nya. Nah, di sini saya membuat dua program. Untuk yang perbedaan antara program 1 dengan program 2 yaitu di program 1 dia itu tidak ada tanda panah yang menuju ke edge selanjutnya. Misalnya 1 dengan 3 itu tidak ada tanda panahnya. Bisa jadi 3 ke 1 juga seperti itu. Nah, untuk node yang keduanya itu dia itu menambah row nodes, row through. Nah, kalau di sini dia tidak ada, jadinya jadi tidak tampil gitu tanda panah ke node selanjutnya. Nah, kalau di sini dia tampil tanda panah, jadinya hanya 1 ke 2, 2 tidak bisa balik ke 1. Mungkin sampai sini saja penjelasan tentang pertemuan kedua, yaitu tentang Ray dan Grab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kahmana Putri dengan PM 2235100057. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dari pertemuan 1. Nah, yang pertama itu soalnya itu melakukan inputan pada operasi aritmatika. Di sini saya menginputkan print 1, angka 1 sama dengan integer input angka 1, angka 2 integer input angka 2. Nah, akan ngeprint penjumlahan, pengurangan, pembagian, tekanan, dan saya bagi. Jadi, kita dapat memilih mana yang mau kita jalankan. Aritmatika sama dengan input, masukkan operasi aritmatika yang Anda mau. Jadinya, jika kita memilih perkalian, maka total sama dengan angka 1 dikali angka 2, print hasil perkalian. Jika tidak, kita misalnya memilih pengurangan, maka total sama dengan angka 1 dikurang angka 2, print hasil pengurangan sama dengan total. Jika tidak, aritmatika sama dengan penjumlahan, atau hasil dari inputan dari sini itu aritmatika adalah penjumlahan, maka total sama dengan angka 1 ditambah angka 2, print hasil penjumlahan. Jika tidak, aritmatika sama dengan pembagian. Jika angka 2 tidak sama dengan 0, maka total angka 1 dibagi angka 2. Hasil bagi adalah, jika angka 2 sama dengan 0, maka tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Jadi di sini untuk memastikan untuk tidak melakukan pembagian dengan angka 0. Jika kita memilih sisa bagi, maka total sama dengan angka 1 modulus angka 2, print sisa bagi. Jika tidak, aritmatika tidak valid. Jadi kalau misalnya kita tidak menginputkan yang di atas, maka tidak dapat melakukan penjumlahan lain. Di sini saya mencontohkan angka 1-nya 12 dan angka 2-nya 3. Nah, akan ngeprint operasi aritmatika. Di sini lakukan inputan, masukkan operasi aritmatika yang Anda mau. Di sini saya memasukkan pembagian, maka hasil baginya adalah 4,0. Selanjutnya itu variabel, yaitu membuat if else dengan memasukkan nama, jenis kelamin, dan golongan. Jadi kalau misalnya kita menginputkan satu golongan ini, maka akan menampilkan gaji ini. Di sini saya melakukan deklarasi variabel, yaitu variabel nama, input, masukkan nama pegawai. Masukkan variabel jenis kelamin, input, masukkan jenis kelamin, variabel golongan, input, masukkan golongan. Nah, jika hasil dari sini adalah golongan A, maka akan menampilkan output gaji Anda adalah 10 juta. Jika hasil dari sini itu B, maka output akan menghasilkan gaji Anda 7.500.000. Jika hasil dari di sini tuh C, maka gaji Anda 5 juta. Jika tidak ada A, B, C, atau Anda menginputkan D, E, F, maka akan print Anda bukan pegawai. Di sini saya masukkan nama saya sebagai Eka, jenis kelamin perempuan, dan saya masukkan golongan A, maka akan tampil gaji saya 10 juta. Mungkin sampai sini saja penjelasan tentang tugas 1 DA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.